selamat membaca. Salam kenal semuanya, saya Tama Fadlina ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas buku berjudul Lead the Innovation Game karya Pemudi Sunarsiharto. Akan tahu nih sedikit tentang buku The Lead Innovation Game yang bikin kalian mungkin tambah tertarik untuk baca buku ini. Buku The Lead Innovation Game merupakan buku karya Pembudi Sunarsiharto yang diterbitkan pada tahun 2018 di Kota Bandung. Tujuan dari Bapak Pembudi Sunarsiharto menerbitkan buku ini sendiri agar anak-anak muda di era milenial sekarang itu memiliki inovasi yang bagus yang terus berkembang di era milenial yang semakin maju dan juga semakin canggih ini. Anak-anak muda tidak hanya merasa nyaman di posisi mereka sekarang, tapi terus mencoba tantangan-tantangan yang ada di sekitar mereka. Karena ketika kenyamanan sudah dirasakan oleh anak-anak muda itu pasti hanya berada di tempat yang sama, tidak mau mencoba hal-hal yang ada di sekitar mereka. Padahal dengan ada progres yang ada akan menambah keberhasilan dan inovasi yang sangat bermanfaat untuk masa depan. Nah, Pak Pembudi Sunarsiharto ini juga salah satu alumni dari Teknik Industri Institut Teknologi Bandung pada tahun 1986. Dia juga seorang penulis buku terkenal yang bukunya sudah banyak banget terjual di Indonesia, dan udah banyak banget nih penggemar pencinta bukunya ini yang dapat motivasi bagus dari karyanya Pak Pembudi Sunarsiharto. Pak Pembudi Sunarsiharto juga sudah beranak melintang di barisan teknologi komunikasi, di mana dia sudah bekerja di bagian tersebut sejak tahun 2013 sampai sekarang. Dia juga sudah bekerja di sumber daya manusia di Indonesia. Perusahaan besar ini sudah dipegang semua loh sama Pak Pembudi Sunarsiharto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 insight yang bisa kalian ambil dari buku The Lead Innovation Game karya Pak Pembudi Sunarsiharto yang mungkin bakal menarik menjadi motivasi kedepannya untuk kita semua sebagai pemimpin di era milenial. Pertama adalah, there are two words that cannot come together. This means that comfort and progress in millennial era. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah, ketika kamu merasa nyaman dalam posisi kamu sekarang, kamu tidak akan bisa berprogres untuk masa depan, apalagi di era milenial sekarang. Ketika kamu merasa nyaman di era milenial yang semuanya serba canggih, serba ada, akan membuat kamu selalu nyaman di posisi yang sama dan tidak melakukan perubahan ataupun progres ke depannya. Tapi ketika kamu merasa tidak nyaman dengan progres yang ada, berarti kamu sudah berada di tantangan yang sebenarnya di era milenial. Kamu sudah berani maju ke depan, tidak hanya berada di tempat yang nyaman, tapi melakukan progres ke depan. Adalah change your mind, moving from what you know to what you do. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah ketika kamu berpikir untuk suatu hal hanya ketika kamu tahu itu apa, tanpa kamu melakukan apa-apa, sama saja percuma. Jadi di era milenial sekarang ini ada baiknya ketika kamu berpikir terhadap suatu hal, berpikirlah dengan hal-hal yang positif. Hilangkan segala pikiran negatifmu dan lakukan apa yang kamu pikirkan, bukan hanya berpikir ataupun menambahkan apa yang kamu tahu, tapi lakukan dan buktikan bahwa apa yang kamu pikirkan itu benar adanya dan akan menghasilkan hal positif ke depannya, terutama di era milenial. Yang terakhir atau poin ketiga adalah give motivation to each other dan implementing our innovation. Gimana sih maksudnya? Maksudnya adalah give motivation to each other adalah gimana caranya kita dapat support atau memberi motivasi sesama penulis buku kita. Gimana cara kita memberikan saran, menerima saran, dan juga menerima semua apapun opini yang mereka berikan terhadap perkembangan penulisan kita agar menjadi lebih baik ke depannya. Agar bisa menjadi pemimpin, kita harus bisa menerima segala masukan dari orang-orang di sekitar kita. Karena dengan adanya kritikan akan menambah kemajuan ataupun perubahan baik kepada diri kita terdepan. Dan untuk implementing innovation adalah dimana caranya kita untuk dapat mengimplementasikan inovasi ataupun ide-ide yang sudah ada. Tidak hanya mendiamkan itu di suatu tempat saja, tapi mengimplementasikannya secara langsung, membuktikannya dengan aksi yang nyata. Dan dengan menerima semua inovasi yang ada dan juga kritikan yang ada, mencampurkannya menjadi inovasi yang lebih terbaik di era milenial seperti saat ini. Mulailah dengan start yang kecil agar kerugian yang diterima juga tidak terlalu besar. Kita juga tidak akan mengalami kesedihan yang begitu besar, tapi mencoba menerima segala kegagalan yang ada menjadi keberhasilan yang baik di masa depan. Dari buku The Lead Innovation Game ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita sebagai anak-anak muda di era milenial sekarang ini penting banget untuk dapat berpikir kritis, untuk dapat memberikan inovasi-inovasi menarik untuk lingkungan sekitar kita. Karena dengan adanya satu gerakan kecil aja itu sangat berguna banget bagi lingkungan sekitar kita. Inovasi-inovasi dari penelitian-penelitian sederhana di sekolah itu sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita.
Dan implementasi yang bisa kita lakukan adalah menyadarkan diri kita dan juga mengajak anak-anak di sekitar kita, terutama anak-anak muda, untuk dapat ikut serta sama kita untuk melakukan penelitian-penelitian sederhana dengan inovasi-inovasi dan ide-ide yang ada untuk kemajuan dan juga progres-progres yang sangat bagus banget ke depannya, yang gak akan kalah canggih seperti teknologi yang ada di era milenial sekarang. Karena dengan menjadi pemimpin yang hebat adalah dengan memulai progres yang ada bersama-sama. Karena itu juga saya sangat merekomendasikan karena itulah saya juga merekomendasikan anak-anak muda untuk dapat membaca buku ini bersama-sama. Karena dengan membaca buku ini akan membuka pemikiran kita untuk lebih memberikan inovasi-inovasi terbaik menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di era milenial bersama-sama. Langkah kecil sering sekali dianggap sebagai sebuah usaha yang sia-sia. Namun dengan langkah kecil kita dapat mengetahui betapa beratnya sebuah usaha. Satu langkah kecil hebat yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita adalah dengan membaca. Karena itu, mari banyak-banyak membaca untuk menambah pengetahuan dan pengalaman di lingkungan sekitar kita. Marilah membaca. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan selamat membaca. Dadah!